Kisah Juliana Maris, pendaki asal Brazil yang jatuh saat pendakian ke Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan atensi besar dari para pengguna media sosial. Proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan memantik pro dan kontra, di antaranya waktu penyelamatan yang dianggap terlalu lambat datang ke lokasi dan peralatan penyelamatan yang tidak memadai. Di sisi lain, para pegiat alam bebas yang pernah mendaki ke Rinjani menyatakan kondisi medan Rinjani cukup ekstrim, memiliki jarak pendakian yang panjang dengan jalur menanjak. Sementara itu, lokasi korban jatuh merupakan bibir kaledra berupa tebing curam, batuan lepas, dan berpasir. Dengan kondisi tersebut, Rinjani tidak bisa dianggap remeh bagi siapapun yang akan mendakinya. Insiden kematian pendaki di Gunung Rinjani sebenarnya dapat diantisipasi dengan kesiapan tim penanganan kondisi darurat yang siaga di Pelawangan Sembalun, mengingat Gunung Rinjani sudah menjadi destinasi wisata internasional. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Dirga Sumantri, Ketua Umum Wanadri. Halo, selamat siang. Apa kabar, Mas Dirga? Baik, apa kabar Bu Lintang? Baik, di sini juga. Mas Dirga, lagi-lagi terjadi kecelakaan di gunung. Salah satunya adalah di Gunung Rinjani yang menewaskan pendaki asing bernama Juliana Maris. Dan masih diteruskan evakuasi juga, dan tim SAR juga sudah menolong jenazah untuk dinaikkan. Ini sebenarnya apa sih, Mas, penyebab dari kecelakaan dari pendaki asing Juliana Maris ini? Oke. Baik, pertama-tama kami dari Wanadri mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa saudari Juliana. Kami berharap pun tidak ada kejadian yang sama terulang kembali. Nah, yang terjadi hari ini adalah faktor kecelakaan yang terjadi di kegiatan minat khusus ya. Jadi pendakian gunung ini adalah kegiatan wisata minat khusus yang memerlukan keterampilan khusus sehingga tidak semua orang bisa melakukan kegiatan ini begitu. Oke, baik. Mas Dirga, sebenarnya ini kan dikatakan bahwa Gunung Rinjani adalah salah satu pendakian ekstrim. Sebenarnya apa yang membuat gunung ini ekstrim? Apakah vegetasinya yang berbeda dengan gunung-gunung yang lainnya yang ada di Indonesia? Ya. Jadi memang Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik khas, yaitu adalah negara dengan banyaknya gunung-gunung api. Sehingga pertama ancamannya sendiri berada dari gunung apinya tersebut. Yang kedua juga dari morfologinya, di puncak-puncak itu akhirnya membentuk suatu tebing-tebing ya. Jadi kaldera yang membentuk medan itu menjadi lebih sulit gitu. Sehingga karakteristiknya dari letusan itu muncul kemudian pasir-pasir sehingga membuat morfologi di gunung api ini jauh lebih sulit dibanding gunung-gunung non-api seperti itu. Oke, Mas Dirga, tapi banyak sekali ya, salah satunya ini Gunung Rinjani ini banyak sekali pendaki wisatawan asing, bahkan lokalnya juga pun banyak ya di sana. Tapi mengapa mereka juga merasa bahwa gunung ini karena berada di kawasan tropis, makanya mereka meremehkan begitu ya, karena dengan cuaca juga tidak terlalu dingin dan lain sebagainya. Tapi ternyata membahayakan juga. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh para pendaki, khususnya wisatawan asing yang juga banyak sekali datang untuk mendaki Gunung Rinjani ini? Ya, tentu kita harus lihat juga pertama dari yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pendakian ini adalah kegiatan khusus yang bukan hanya mengandung bahaya, tapi juga mengundang bahaya. Gitu. Dari situ kita harus bisa melakukan persiapan yang matang, kemudian juga kita harus bisa menganalisis faktor-faktor yang bisa mengakibatkan resiko-resiko terjadinya kecelakaan. Beberapa hal pun sebenarnya sudah diterapkan juga ya dari sisi SOP, kemudian juga dengan adanya porter dan guide, itu juga merupakan salah satu komponen penting dalam mengurangi resiko kecelakaan di gunung seperti itu. Oke, Mas Dirga. Ini sebelumnya kan Juliana Maris itu sempat diinfokan masih hidup begitu ya. Namun sudah terjun di jurang dan sudah tidak bisa, maksudnya masih menunggu evakuasi ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan dia juga, mungkin apakah dia kehilangan oksigen atau bagaimana sampai akhirnya di waktu yang sebentar begitu dia langsung tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Apakah ini di situasi di jurang tersebut tidak bisa didaki lagi, Mas, sehingga mereka juga tidak bisa hidup gitu? Ya, jadi
kalau kita analogikan mungkin dalam tebing itu sekitar 4 kali Monas kali ya, 4 kali tinggi Monas gitu. Jadi pertama memang Juliana ini jatuh ke tempat tebing yang sangat dalam, satu itu. Yang kedua adalah dari sisi fisiknya mungkin juga itu memang tidak mungkin kita bisa mendaki tanpa menggunakan tali gitu. Yang ketiga juga dari karakteristiknya yang berpasir, memang sangat tidak mungkin buat seseorang yang jatuh ke sana, bahkan dalam kondisi sehat pun bisa naik sendiri tanpa menggunakan alat bantu seperti itu. Oke, berarti karena situasi dari jurang tersebut juga susah ya, mungkin berbatu dan juga berpasir sehingga tidak bisa mendaki lagi gitu, akan jatuh lagi. Lalu Mas Dirga, mungkin dari teman-teman tim SAR juga yang membantu di sana, informasi yang didapatkan Wanadri seperti apa? Apakah mereka juga kesulitan untuk mengevakuasi jenazah dari Juliana Marins ini? Ya, jadi memang pertama saya melihat dari sisi cuacanya sendiri memang dari sisi jarak pandang itu sangat sulit dan juga sangat tertutup sehingga menyulitkan pencarian menggunakan visual. Yang kedua juga dari sisi kedalaman tebingnya itu hampir 900 meter, itu memerlukan banyak sekali tali dan juga banyak sekali anchor-anchor yang harus dibuat selama di jalur evakuasi tersebut. Kemudian juga dari sisi resikonya sendiri ini juga sangat beresiko bagi para tim evakuasi ya. Jadi tim evakuasi sendiri pun juga mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mengevakuasi korban tersebut gitu. Oke, kalau protokolnya sendiri seperti apa, Mas? Ini kan juga kita lihat ya, tim evakuasi begitu kesulitan melihat cuaca dan juga ini berkabut sekali sehingga mungkin ya tersendat ya untuk mengangkat jenazah dari Juliana Marins ini. Ini protokolnya seperti apa sih, Mas, sebenarnya untuk evakuasi? Ya, jadi kalau dari sisi evakuasi memang saya melihat segala tindakannya sudah memenuhi sesuai standar yang pertama. Yang kedua juga memang secara metode dan dari sisi peralatan juga itu sudah sangat mumpuni ya dari sisi evakuasi gitu. Hanya memang yang sangat disayangkan ke depannya adalah bagaimana satu, kecelakaan ini tidak perlu terjadi. Yang kedua juga dari sisi pengelolaannya juga, karena juga sebenarnya hal-hal seperti ini juga bisa diminimalisir dengan contohnya infrastruktur yang memadai seperti itu. Yang kedua juga dari sisi SOP-nya juga bagaimana pendakian itu harus bisa melakukan body system, tidak sendiri, tidak ada yang meninggalkan timnya seperti itu. Nah itu yang harus kita concern juga gitu. Jadi dari sisi evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR kemarin sudah sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Hanya kedepannya dari sisi pencegahan dan juga mitigasi itu perlu diperdalam lagi seperti itu. Oke, luar biasa ya, dari tim evakuasi juga sudah bertaruh nyawa juga untuk menyelamatkan dan juga mengangkut jenazah dari Juliana Marins ini. Lalu tadi sempat dijelaskan oleh Mas Dirga, SOP-nya juga harus diperbaiki atau ditingkatkan kembali. Sebenarnya SOP apa yang diperlukan untuk gunung-gunung mungkin, para pendaki juga yang ingin menaik gunung yang ada di Indonesia ini, tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Mas Dirga. Baik, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita bersama Dirga dan tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Dirga Sumantri, Ketua Umum Wanadri. Baik, Mas Dirga, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Lalu Mas Dirga, sebenarnya apa yang harus dipatuhi? Protokol apa yang harus dipatuhi oleh para pendaki sebelum mendaki Gunung Rinjani? Kan beberapa gunung tuh memiliki persyaratan khusus seperti mengisi registrasi, mungkin juga harus berkelompok, harus memiliki asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang harus dipatuhi untuk mendaki gunung ekstrem ini? Ya, jadi memang yang pertama dari sisi administrasinya tadi ya, memang kita harus memenuhi syarat-syarat yang diminta. Kalau di Indonesia terutama seperti di Rinjani itu ada simaksi yang memang harus menjadi syarat untuk kita bisa melakukan pendakian. Yang kedua juga dari sisi kemampuan diri, kita juga harus bisa mawas diri terkait kemampuan fisik kita, mental kita, kemudian juga peralatan kita, sehingga kita bisa mengukur kira-kira resiko-resiko apa yang kita bisa sudah minimalisir jauh sebelum perjalanannya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita
mendapatkan resiko kecelakaan, bukan karena kita tidak siap, karena kita tidak siap sedari awal sebelum berangkat seperti itu. Oke, ya baik Mas Dirga. Berkaca dari kasus kemarin itu ada 5 porter ya, dan juga mereka 1 porter dan juga mereka berkelompok tentunya. Dan ini kan sebenarnya mereka juga harus mematuhi begitu ya, ada persyaratan dan juga ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan sebelum mendaki gunung ini. Sebaiknya seperti apa Mas? Apakah dengan 1 porter aja sudah cukup atau juga Gunung Rinjani harusnya memperketat lagi pengawasannya 24 jam melihat banyak sekali wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mendaki di gunung tersebut? Ya, jadi mungkin kalau saya lihat memang bisa jadi juga nanti misalkan rasio antara jumlah guide dan pendakinya sendiri bisa jadi lebih kecil rasionya, misalkan 1:2 atau 1:3 gitu kan, itu bisa dilakukan. Yang kedua juga yang saya lihat memang mungkin untuk beberapa gunung yang terutama menjadi destinasi wisata seperti Rinjani yang levelnya sudah internasional, infrastrukturnya sendiri perlu dibangun. Misalkan contohnya jalur ke puncak itu kita harus menggunakan peralatan keselamatan, contohnya seperti webbing dan karabiner, yang itu nanti bisa ditambatkan ke tali pengaman yang ada sepanjang di jalur gunung tersebut begitu. Nah, ini langkah-langkah yang memang sangat bisa meminimalisir resiko gitu. Jadi dari sisi pendakinya sendiri dia sudah punya persiapan yang matang, kemudian juga dari sisi infrastruktur di gunungnya sendiri juga memadai untuk wisata dari berbagai kalangan begitu. Oke, baik. Untuk tim evakuasinya sendiri bagaimana Mas? Mungkin yang ada di Gunung Rinjani, apakah mereka juga sudah memiliki aturan dan juga SOP-nya sendiri untuk keselamatan? Ya, jadi memang kalau saya lihat di beberapa kondisi evakuasi atau kejadian ini memang pertama dari cakupannya sendiri juga yang bentuknya dari negara seperti Basarnas itu juga memiliki cakupan yang sangat luas begitu. Jadi tidak spesifik ke satu gunung tapi ke multi hazard, kemudian juga ke area yang sangat luas gitu. Nah, kedepannya mungkin bisa dibuat juga pos-pos search and rescue yang khusus, misalkan dedicated khusus di titik-titik tertentu, misalkan contohnya di Gunung Rinjani karena itu wisata dengan jumlah pengunjung yang besar dan juga dari mancanegara, akhirnya dibikin pos search and rescue khusus untuk Gunung Rinjani yang dedicated, sehingga kedepannya terkait search and rescue itu bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Oke, berarti kita harapkan juga akan ada pos-pos gitu ya untuk rescue dan juga penyelamatan agar para pendaki juga bisa menjangkau dengan mudah begitu ya. Mas Dirga, apakah ada batasan atau kuota jumlah pendaki sendiri nih, terutama di gunung yang ramai dan banyak dikunjungi? Ya, tentu pasti ada gitu, karena bukan hanya membatasi jumlah pengunjungnya saja untuk kepentingan wisata, tapi juga untuk menjaga kondisi alam juga agar tetap lestari begitu. Jadi beberapa gunung pun bahkan ada yang bisa tutup berbulan-bulan gitu karena kondisi alamnya yang sedang dalam proses perbaikan seperti itu. Okay. Jadi memang di Rinjani sendiri pun juga menerapkan kuota juga begitu. Oke, biasanya berapa sih Mas minimal atau maksimal dari kuota untuk kelompok gitu yang ingin mendaki ke gunung, salah satunya gunung-gunung ekstrim nih yang ada di Indonesia? Ya, jadi mungkin bisa sehari itu bisa beberapa ratus lah gitu ya untuk kuota hariannya begitu, seperti itu. Oke, baik Mas. Jika dari tim penyelamatan, apakah di Indonesia ini sudah termasuk dalam standar yang memadai dari segi tenaga ahli, alat bantu penyelamatan, drone untuk melacak, dan hal lain-lainnya? Ya, yang saya rasa sih memang dari sisi tenaga ahli, kemudian juga teknologi yang digunakan juga sudah cukup ya, dan saya compare juga dengan negara-negara lain juga sebenarnya tidak berbeda jauh gitu. Hanya tadi memang bagaimana negara yang luas ini kemudian juga jumlah penduduk yang sangat banyak bisa melakukan evakuasi dengan lebih cepat dan lebih tanggap, karena cakupan keterbatasan dari tim SAR yang sendiri saat ini ada di Indonesia itu juga jumlahnya sangat terbatas gitu. Mungkin itu juga salah satu cara bagaimana jumlah tim SAR diperbanyak, pos-pos SAR sendiri diperbanyak, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat sekitar juga itu juga bisa mendukung keberjalanan SAR tersebut begitu.
Oke Mas Dirga, ini kan tentunya kecelakaan yang dialami Julian Marines ini juga mengundang atensi publik ya, bahkan juga mancanegara. Banyak sekali netizen yang beranggapan bahwa Indonesia tidak memadai untuk aturan-aturan atau penyelamatan yang ada di gunung-gunung, contohnya gunung-gunung ekstrim. Banyak sekali cacian dan juga hate comment dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga menanggapi ini dengan baik, dengan adanya penggodokan untuk ketatanan, wisata, dan juga pendakian gunung dan lain sebagainya ini. Kalau dari Wanadri sendiri, apa yang perlu diperhatikan agar ini tidak kembali terjadi kasus-kasus kecelakaan dan juga pendakian gunung ini memiliki aturan-aturan dan juga tatanan yang baik begitu, Mas Dirga? Ya. Jadi memang hikmahnya dari kejadian ini juga salah satunya adalah adanya atensi khusus dari sisi wisata ya, karena saya melihatnya dari selama ini memang belum ada investasi yang memang serius dalam mengelola wisata di minat khusus ini seperti pendakian gunung gitu. Kalau misalkan kita melihat dengan potensi jumlah gunung yang ada di Indonesia dan kekayaan alamnya, itu sangat bisa menarik wisatawan bukan hanya Indonesia tapi juga wisatawan asing begitu. Jadi kita melihatnya setelah ini mungkin bagaimana supaya Indonesia sendiri bisa menjual wisatanya ke luar negeri dengan juga fasilitas yang bisa mendukung bukan hanya terkait kenyamanannya, amenitisnya, tapi juga dari sisi keselamatan, faktor-faktor pendukung yang bisa mengurangi resiko kecelakaan tersebut gitu. Oke baik, itu pesan khusus untuk pemerintah ya, agar juga aturan-aturan juga untuk pendaki dan juga wisata. Dan Mas, kalau misalkan kita melihat nih banyak sekali ya pendaki-pendaki yang FOMO begitu ya, sampai akhirnya mereka juga mengabaikan keselamatan dan juga aturan-aturan untuk mendaki gunung. Ini himbauannya bagaimana agar mereka juga bisa selamat dan berkegiatan di alam bebas? Ya, jadi memang screening di awal itu juga menjadi langkah penting ya gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi kawasan yang sekarang dikelola Kementerian Kehutanan begitu, contohnya itu dia berfokus sama kawasannya. Tapi untuk pendakinya sendiri sebenarnya tidak ada atensi khusus begitu. Mungkin ke depannya bisa dibikin pengelola khusus terkait wisata di gunung-gunung ini gitu. Misalkan contohnya dari sisi pendakinya, persiapan di awalnya, peralatannya itu bisa dilakukan checklist misalkan di awal begitu, bisa dilihat juga dari sisi kesehatannya gitu, dan itu jangan hanya sebagai administratif gitu, tapi juga menjadi concern khusus yang memang ketika kita abai dengan hal tersebut itu akan meningkatkan resiko kecelakaan seperti itu. Oke baik, kita harapkan juga banyak sekali ya mungkin pendaki-pendaki baru yang ingin mulai mendaki dan juga mungkin para pendaki wisatawan asing juga lebih bisa melihat lagi gitu kesiapan bukan hanya sekedar fisik ya Mas Dirga ya. Dan juga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang ingin mendaki gunung-gunung, tentunya dengan gunung-gunung yang ekstrim yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Dirga sudah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pengembangan potensi siswa dengan melukis. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.